Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi di Mapel Matematika. Kita lanjut materi minggu yang lalu, teman-teman. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat berpangkat bulat positif. Yang mana di halaman 10 dan 11 kita telah membahas sifat 1, sifat 2, dan sifat 3. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai sifat keempat, 5, dan ke-6 di halaman 12. Nah, teman-teman, sifat keempat kalian bisa sambil dilihat. Nah, di halaman 12, sifat keempat yang mana bila ada suatu benda berpangkat M, kemudian dia memiliki pangkat lagi, yaitu pangkat besar. Kita dulu. Pangkat lagi N, maka kita bisa menyelesaikannya seperti ini. A pangkat M dikali pangkat N. Dengan catatan A merupakan bilangan rasional bukan 0 dan M serta N merupakan sebuah bilangan asli. Ini sifat keempat, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini misal. Misal kita memiliki sebuah soal. 2 pangkat 2, nah, dia memiliki pangkat lagi, yaitu pangkat 3. Maka penyelesaiannya 2 pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3. M kita kalikan N. Nah, di sini M kita kalikan N. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat hasil dari 2 kali 3, 6. Berapa 2 pangkat 6? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Tinggal kalian kalikan. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Berarti 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 hasilnya 64. Kurang lebih, teman-teman ya. Kalian bisa koreksi lagi, mungkin ada perhitungan yang salah. Ini sifat keempat. Sekarang kita melaju ke sifat kelima. Di mana sifat kelima, suatu bilangan, berapapun bilangan itu, kita ibaratkan sebagai A. Misal kita pangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, ini sifat kelima. A pangkat 0, ini sama dengan teman-teman ya. Sorry. A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, kenapa bisa? Teman-teman bisa lihat penjelasan di bagian D. Bila ada suatu bilangan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3, maka 4 karena pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 sampai 3 kali. Begitu seterusnya juga yang ada di bawah. Pangkat 1. Dan bila mengikuti sifat-sifat sebelumnya, 4 pangkat 3, 4 pangkat 3, berarti MN-nya sama. Kita kurangkan, hasilnya adalah 4 pangkat 0. Oke. Itu sifat kedua. Nah, kita buktikan, teman-teman. Misal, ada sebuah bilangan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Tentunya, teman-teman. Sorry, ini agak. 2
2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Tentu yang di atas 2 pangkat 2, karena pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Yang bawahnya juga sama, 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 4/4. Kata lainnya, 4 dibagi 4 adalah 1. Oke? Nah, teman-teman, sedangkan kalau kita melihat sifat kedua, yang mana A pangkat M bila dibagi A pangkat N, sorry ini A kecil harusnya. Nah, maka A pangkatnya kita kurangkan. M dikurangi N. Sehingga menghasilkan sebuah nilai A pangkat M dikurang N. Misal kita optimalkan ke dalam yang kita cari ini. Ini kan berarti 2 nih, A-nya sebagai 2. M-nya dan N sama-sama 2. Nah, kalau kita coba dengan sifat yang kedua, yang mana pangkat dikurangi M dikurang N, maka di sini 2 dikurang 2, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 0. Ya dong? Nah, tapi setelah perhitungan manual, kita temukan bahwa hasilnya adalah 1. Berapapun itu, mau 5 pangkat 5, 100 pangkat 100, hasilnya adalah 1. Oleh itulah kenapa A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1. Itu seterusnya. Oke. Kemudian sifat ke-6. Nah, sekarang kita masuk sifat ke-6 di mana A pangkat M dikali B pangkat M. Dengan catatan di sini lihat, nilai pangkatnya adalah sama. Berarti karena pangkatnya sama, kalian gabungkan nilai A dan B-nya. Oke, A kali B, baru kemudian kalian pangkatkan. Pangkat berapa? Pangkat M tersebut. Nah, ini teman-teman. Dengan catatan A dan B adalah bilangan rasional, bukan 0, dan M adalah bilangan asli. Oke. Ini sifat ke-6. Misal ada sebuah contoh. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, teman-teman bisa lihat perkalian ini memenuhi sifat ke-6. Di mana nilai 3 sebagai A, 5 sebagai B, dan 2 ini sebagai pangkatnya yaitu M. Maka kalian tinggal gunakan pemecahan sifat ke-6 ini, yaitu A kali B pangkat M, atau di sini kasusnya adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ingat teman-teman, kalau ada yang seperti ini, dalam mengerjakan soal matematika, kalian harus mendahulukan yang dikali. Baik itu yang ada di dalam sebuah kurung ataupun di luar kurung. Nah, maka dari sini kita kalikan dulu. 3 kali 5 adalah 15. Baru kita pangkatkan 2. 15 dikali 15, teman-teman. Ya, hasilnya silakan cari sendiri. Nah, oke, ini penerapan sifat ke-6. Kalau sifat ke-5 tadi gampang, apapun itu, kalau pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1000 pangkat 0, 1. 1 miliar pangkat 0 adalah 1. Oke. Nah, untuk 3 sifat ini ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Halo. Ya, kalau yang sifat kelima, Ya. M sama N-nya angkanya beda, bisa nggak?
Sebentar. Dika Kendala gak bisa masuk Zoom. Oke, sifat kelima M dan N berbeda. Sifat kelima itu dikhususkan bila ada sebuah bilangan berpangkat 0, Cesa. Gitu. Kalau sifat keenam, maksudnya sifat keenam kali. Ya. Nah, kalau sifat keenam, teman-teman bisa lihat. Di sini mensyaratkan M-nya harus sama. Yaitu pangkatnya harus sama. Nah, contohnya di sini. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, tapi bagaimana bila kita bertemu soal seperti ini? 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5. Bagaimana menyelesaikannya? Simple. Kalian pangkatkan satu persatu. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. Oke, silakan Jessica. Saya kepencet. 3 pangkat 2 berapa? Yaitu 3 kali 3. Betul kan teman-teman? 3 kali 3 adalah 9. 9 dikali hasil dari 4 pangkat 5. Oke. 4 pangkat 5 berarti 4-nya ada 5 kali. 4, 4, 4, 4. Nah, 4 kali 4, 16. 16 kali 4. Kita gunakan kalkulator. Kalkulator. Oke. Langsung saja teman-teman ya. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4. Kali 4 lagi. Kali 4 kali 4. Oke, nah hasilnya adalah 1024. Berarti 9 dikali 1024. Begitu, Cesta. Nah, tinggal kita cari tahu berapa hasil dari 9 dikali 1024 adalah 9216. Oke. Begini, Cesta. Kalau pangkatnya itu berbeda di sifat ke-6, kalian tinggal pecahkan satu persatu. Tapi kalau pangkatnya sama, kalian gunakan sifat ke-6. Oke, begitu ya. Bagaimana, Cesta? Jelas? Atau ada yang masih kurang paham? Jelas ya. Oke. Nah, teman-teman yang lain, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Bisa dihapus. Ditulis gak ya? Ditulis boleh. Ditulis nyambung ya. Kemarin kan sifat ke-1 sampai ke-3 juga Ayah Fran tuliskan seperti ini nih. Nah, kalau bisa nyambung di bawahnya langsung. Sifat ke-3 langsung ke sifat ke-4 sampai sifat ke-6. Oke, silakan. Waktu menulis 2 menit sampai 13.03. Ya udah berarti ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian B. Notasi ilmiah di halaman 16. Teman-teman silakan buka. Notasi ilmiah. Nah, teman-teman, notasi ilmiah ini seringkali... Oke, sebentar. Suara Ifran terdengar kalau begini? Dengar. Terdengar ya. Takutnya suaranya kecil. Ya kan, lipat dulu. Nah, notasi ilmiah selanjutnya, teman-teman. Teman-teman, terkadang beberapa saat kita harus menggunakan angka-angka yang kelewat besar. Contohnya, kalau di buku, jarak antara matahari dan bumi, berat sebuah benda, massa benda sebuah planet, dan sebagainya. Nah, bilangan-bilangan tersebut itu terlalu panjang untuk kita tulis. Sebagai contoh misal, jarak antara
bumi dan matahari adalah 149.600.00.000 meter. Nah, bilangan ini terlalu panjang kalau kita tulis, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan belajar cara agar kita lebih mudah dalam menulis bilangan ini. Nah, cara itu akan kita pelajari di bagian ini, notasi ilmiah. Nah, teman-teman, contohnya jarak antara bumi dan matahari itu bisa kita singkat seperti ini. 149,6 atau kita ngikutin di buku dulu. 1,496 kali 10 pangkat 11. 10 pangkat 11. Nah, dari mana asal dari ini, asal pangkat 11 ini? Oke, Sabita. Dari mana asal pangkat 11 ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pertama, komanya kita pindahkan ke angka samping 1. Oke? Nah, agar lebih jelasnya begini, ayo tuliskan di tempat baru. Nah, koma ini kita pindahkan ke sebelah 1. Oke, teman-teman? Nah, berarti otomatis setelah 6 ini tidak ada koma lagi karena telah kita pindahkan. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ada berapa angka setelah koma yang kita pindahkan tadi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti 11 ini menandakan pangkatnya, teman-teman. Pangkat 11. Dari mana 10? 10 ini artinya angka yang, 10 ini adalah angka yang harus dikalikan. Kali 10 lebih besar 10 pangkat 11. Ya, ini kelipatan bilangan desimal. Nah, ini kepastiannya 10 pangkat sekian, 10 pangkat sekian, teman-teman. Nah, begitu teman-teman cara memindahkannya. Oke, kita coba contoh yang lebih enak lagi. Ini juga bisa kita tuliskan berapa ya? 14,960 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 10. Kok bisa? Kembali lagi kita mainkan di sini. Koma ini kita pindahkan di antara angka 9 dan 4. Nah, berarti setelah kita pindahkan di sini, kita tinggal menghitung berapa jumlah angka yang ada setelah koma. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry. Ayo Fran salah hitung sepertinya. 1,49600. Betul teman-teman ya. Ini karena kita taruh di sini harusnya. Oke, apa di buku ada yang salah teman-teman ya? Sebentar. Kalau 1,496, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 14 tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul teman-teman. Nah, betul ya. Kita hitung berapa angka setelah koma ini. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka setelah koma. Berarti 10 itu kita taruh di atas ini, pangkatnya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Loh, kenapa di sini nolnya dihitung? Ini untuk mengapaskan. Kalau kita tulis seperti ini, tentunya nggak cocok. Nah, kalau begini dibacanya 14.960 kali 10 pangkat 10. Kalau seperti ini hanya dibaca 14,96. Tentunya kalau kita membaca seperti ini, 14,96 akan terjadi banyak hal yang keliru nantinya. Orang-orang mungkin tidak bisa menerjemahkannya. Bisa jadi 14 ini merupakan satuan, 14 koma, atau bisa jadi orang menganggapnya ini adalah 1400, atau orang membulatkannya bisa 15,0 dan seterusnya. Makanya kita butuh sebuah angka 0 untuk membaca ribuannya. Seperti di atas 1496, di sini 14.960. Misal, kita bisa ubah lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa menjadi berapa ya? 149, oh ini udah. 149,6 kali 10 pangkat, kalau ini berarti kurang 1. 10 pangkat 9. Oke. Nah, bisa juga kita tulis seperti ini, teman-teman. 149,6 kali 10 pangkat 9. Oke. Kenapa kita nggak menuliskan angka 0? Nah, teman-teman, kalau di sini angka 0 tadi dibutuhkan untuk kita menyebutkan bahwa ini sebuah bilangan belasan ribu. Kalau di sini kita tidak usah. Karena di depannya sudah merupakan bilangan ratusan. 149,6 kali 10 pangkat 9. Kalau ada keterangan kali 10 pangkat 9, orang-orang juga sudah tahu nantinya. Ini berarti ada 9 angka yang mengikuti setelah setelah koma ini. 9 angka itu bisa berupa 0 atau bisa juga berupa angka-angka yang lainnya. Oke, begitu teman-teman. Oke, coba deh kita latihan soal. Kalau Ayah Fran tuliskan 200.000 itu bisa kita singkat bagaimana teman-teman? Silakan yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa? 200. Berapa? 200. Enggak salah. Oke. Yang lainnya bagaimana? Atau Ayah Fran jawab dulu deh yang pertama. 200.000 teman-teman. Lihat, kita bisa pindahkan angka nolnya 2 langkah di sebelah 2. 2 langkah setelah 2 maksudnya. Nah, berarti di sini titik kan? Nah, kita lihat setelah titik yang ada di sini, kalau titiknya kita pindahkan, ada berapa angka setelah titik itu? Ada 5. Berarti 2 kali 10 pangkat 5. Kenapa nggak ditulis 0? Nggak perlu teman-teman. Ingat, di kelas 8 kita pernah belajar angka penting dan angka tidak penting. 0 kalau diletakkan setelah angka satuan, maka itu apalagi setelah titik atau koma, itu bisa kita anggap bukan angka yang penting. Kecuali kalau ada angka di depannya, 0,2. Ini baru dianggap angka yang penting. Kenapa? 0,2 tentu ini merupakan bilangan yang berbeda dari angka 2.
Kalau kita tulis 2,0, nah tanpa 0 pun kita tahu kalau ini adalah 2. Nggak usah kita tulis koma 0. Tapi kalau 0,2 itu tentunya angka yang sangat kecil dibanding 2. Itu teman-teman, kenapa angka 0 di sebelah kiri harus ditulis, kalau angka 0 di sebelah kanan nggak perlu ditulis. Oke, ini 2 kali 10 pangkat 5. Coba lagi deh. Misal. Berapa ya? Ini deh. Di buku ada 386.000. Coba, silakan yang bisa jawab. Selain yang ada di buku ya. Kalau di buku kan 386.000 itu 3,86 kali 10 pangkat 5. Coba kalian jawab versi yang lain. Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Berapa, Jesta? 386. Ya, betul. 38,600 Terus? Kali berapa? kali 10 pangkat 1. Oke. Berapa tadi? 38,600 kali 10 pangkat 1. Oke. Nah, teman-teman, penghitungan pangkat ini, ingat, kalau 5 dihitung dari mana? Karena titiknya kita pindahkan, kita taruh di sini, komaan. Kalian tinggal hitung berapa angka setelahnya. Kalau ini, kalau Cesta pindah satu angka di sini, 38,6. Nah, berarti setelah komanya ada berapa angka? Ada 4 angka, berarti bukan pangkat 1, Cesta. Melainkan pangkat 4. Pangkat 4. 38,600 pangkat 4. Dan ingat, 600 ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. 38,6 kali 10 pangkat 4. Begitu. Nah, kalau di buku 3,86. Oke, kita coba. Komanya kita pindahkan ke sini. 3,86 berarti komanya setelah 3. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Berapa angka setelah koma? Ada 5 angka. Nah, berarti penulisannya 3,86 kali 10 pangkat 5. Teman-teman bisa lihat di buku di halaman 17 itu. 3,86 kali 10 pangkat 5. Kalau Cesta tadi, 38,6 pangkat 4. Nah, pangkat 4. Ya. Ayo ulangi. Kenapa pangkat 4? Karena kita hitung berapa angka setelah koma. Mau angka itu 6, mau angka itu 0, berapapun angkanya, itu tetap kita hitung. Karena di sebelah setelah koma ada 4 angka, maka kita taruhkan pangkat 4. Oke, Cesa, good. Yang lainnya silakan. Oke, coba. Kalau misal Ayah Farhan tuliskan seperti ini. 0,384. Maka dia berapa? Kali 10 pangkat berapa, teman-teman? Silakan yang bisa jawab. Silakan kalian pikir dulu, Ayah Farhan ke toilet sebentar ya.
Oke, ketemu jawabannya? 3. Berapa? 3. Pangkat 3. Kenapa bisa Cesta pangkat 3? Jelaskan. Karena angka setelah komanya ada 3. Oke. 0,384. Karena angka setelah koma ada 3. Jawaban Cesta. Oke, kita coba kita analisis. Awalnya itu 38,6 ini kan. Nah, 38,6 ayah pernah berikan soal koma yang tadinya ada di tengah, kita pindahkan 3 angka ke depan. Sekarang posisi komanya ada di mana? Ada di depan 3. Ingat, kuncinya kalian harus hitung berapa angka yang ada setelah koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ada 6 angka setelah koma, berarti di sini 10 pangkat 6. Ya, paham nggak teman-teman? Enggak. Ya, nggak apa-apa. Lambat laun juga paham nanti. 0,384. Ingat, saya ulangi sekali lagi. Sekali lagi yang jelas nih. Kita zoom. Kok M sih? Koma. Koma di tengah. Karena ayah pernah berikan soal yang ini, lihat posisi komanya ada di depan, oh kok 384, sorry. 386. Nah, kan posisi komanya kita majukan nih teman-teman. Ada di depan 3. Ya kan? Berarti koma yang ada di sini kita majukan di sini. Koma yang berwarna merah S. Koma ini kita majukan di sini. Benar gak Cesta? Benar dong. Lihat posisi komanya yang sudah ayah pernah majukan di sini. 0,386. Teman-teman ingat, seharusnya setelah 0,386 ini ada angka 000 ini. Tapi ini tidak perlu dimasukkan. Ingat, angka penting dan angka tidak penting dulu yang pernah belajar. Cukup 0,386. Komanya ayah pindahkan ke depan, maka kita tinggal menghitung berapa angka setelah koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya di sini 10 pangkat 6. Coba, kalau di sini ayah Fran ubah lagi deh. 0,0386. Berarti di sini 10 pangkat 7. Ingat ini deh teman-teman. Semakin komanya ke kiri, maka pangkatnya semakin nambah. Semakin komanya ke kanan, pangkatnya semakin berkurang. Oke, ini kita skip dulu. Ini tadi pangkat berapa tadi? Aduh, lupa. Pangkat 6, 0,98. Sekarang kita coba contoh soal yang baru. Nah, teman-teman bisa baca tuh. Masih di halaman 17, di bawah contoh-contoh yang ayah Fran jelaskan tadi. Pada notasi ilmiah, koma desimal selalu diletakkan setelah digit pertama dari kiri. Contohnya 9.222.000 berarti 9,222. Lihat, karena komanya kita lihat angka setelah koma ada 6, berarti 9,222 kali 10 pangkat 6. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman. Coba kita langsung cari contoh soal. Sorry, kita sampai jam berapa teman-teman? Kita sampai 1:30 aja ya. Nah, kalian lihat di halaman 18, nomor 1. Kita coba kerjakan berapa itu?
Oke, kita coba yang A. 892.000.000.000. Halaman berapa ya? 18 setelah yang tadi. Kita coba. Nah. Oke, kita kembali ke notasi ilmiah tadi. Ingat, kita yang menentukan posisi komanya. Pertama, kita coba tentukan komanya itu setelah 2 di sini. Berarti kita tinggal lihat ada berapa angka setelah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bisa kita tuliskan notasi ilmiahnya 892 kali 10 pangkat 9. Kenapa pangkat 9? Karena dia memiliki 9 angka setelah koma. Oke? Nah, bisa juga kita tuliskan seperti itu. 8,92. Kita lihat. Saat komanya kita pindahkan ke antara 8 dan 9 di sini. Nah, kita tinggal melihat ada berapa angka setelah koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 8,92 dikali 10 pangkat 11. Oke, teman-teman? Oke. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Coba yang lainnya gimana? Ayo friend dengar suaranya. Alicia, bagaimana Alicia? Halo Alicia. Iya, Paham? paham. Ya, paham. Jessica bagaimana? Pahamlah dikit-dikit. Agak bingung ya. Oke, Mumet. gak apa-apa. Ya, sabar. Ya, aku mau nanya ya. Teman-teman tenang. Ya, silakan Jesta. Kalau notasi ilmiah diubah ke bentuk biasa gimana caranya ya? Oke, notasi ilmiah diubah ke bentuk biasa. Nah, kita ambil contoh ini dulu. Ini. Ini notasi ilmiah. Sekarang kita akan coba ubah ke bentuk biasa. Simple. Kalian tinggal tuliskan 8,92 ini. Kalian lihat pangkatnya. Pangkat 11. Ya sudah, kalian tinggal tambahkan 0 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tinggal kalian kotak-kotakan. Biasanya per 3 ya. Dari sebelah kanan. Setiap 3 angka kalian kasih titik. Tuh 2, 3. Titik. Tuh 2, 3. Sorry. Titik. Tuh 2, 3. Titik. Nah, berarti dia berisi berapa? 89.200.000. Ya. 89 juta berapa nih? 89.200 miliar. 8,92 pangkat sebentar teman-teman. Sorry. Ini skip ya. Efren juga agak bingung. Kita ulang dari awal. Ingat ya. Kita ketikkan ulang 8,92 di sini. Kita lihat pangkatnya, pangkat 11. Ya kan? Pangkat 11 berarti secara logika kita tambahkan 0 sebanyak 11 kali dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tapi ingat, pangkat itu dihitung setelah koma. Sedangkan di sini setelah koma dia memiliki 2 angka, yaitu 92. Berarti 0 di sini kita kurangi 2. Kita hapus. Nah, sekarang baru kita kelompokkan lagi. Titik, tuh 2, 3, titik, tuh 2, 3, titik. Nah, maka ketemulah hasilnya 892 miliar. Nah, sama persis seperti soal yang tadi.
892 M. Begitu teman-teman. Simple ya, gampang. Kalau misalkan angka belakangnya bukan 0, gimana cara kasih taunya? Nah, kembali ke pelajaran di angka istimewa, angka penting dan angka tidak penting. Misal 8007. Nah, teman-teman, kalau setelah 0 ini ada angka 7 dan 0 ini ada di tengah, maka dia tidak boleh dihapus. Dia tetap harus dituliskan. Oke? Jadi misal kayak gini. 8,009000 itu berarti saat kita kecilkan, saat kita buat notasi ilmiah berapapun, 4 angka ini harus masuk. Misal 0,8009, misal 80,090 dan seterusnya. Pokoknya 4 angka ini harus masuk, teman-teman. Nggak boleh dibiarkan. 8,009 kali 10 pangkat berapa ini? Karena dia ada 6 angka setelah koma, pangkat 6. Oke, begitu teman-teman. Atau mungkin kita tuliskan notasi yang lain. Berapa ini? 090 kali 10 pangkat berapa angka setelah koma? Komanya ada di antara 80 dan 09. Berarti kalau komanya kita taruh di sini ada 5 angka setelah koma. Berarti kalau 10 pangkat 5. Begitu teman-teman. Gampang ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Waktunya PR. Coba yang mau nanya. Oh, ada Farid. Halo Farid. Ya. Wede. Yuk, Farid. Silakan yang mau bertanya. Sabita, Habibah. Gampang ini mah. Oke. Nah, kalau begitu, teman-teman mau dicatat nggak? Ini iFriend copy aja ya. Copy, nanti iFriend kirim ke grup UBA. Ya. Nah. Sebentar. UBA. Mana UBA? Ini UBA. Nah, itu sudah ada di situ, teman-teman. PR-nya masih di halaman 18. Kalian silakan kerjakan yang bagian B. Kalian nyatakan bentuk berikut dalam notasi ilmiah. Oke? Hanya bagian B. Udah, nggak usah banyak-banyak. Itu aja. Nih, oke, kalau begitu, sudah jam 1:30. Ivan beri kesempatan sekali lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kameranya silakan dibuka, teman-teman. Kameranya. Oke, kalau tidak ada, seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya, kalian bisa langsung hubungi Ayah Farhan, Japri aja, atau bertanya di grup. Untuk PR terakhir, Ayah Farhan minta, pokoknya sebelum pertemuan matematika selanjutnya, kalian sudah selesai semua. Lebih cepat, lebih baik. Oke, kalau begitu, selesai kelas kita hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir. Untuk rekamannya, Ayfran segera share di Asis TV. Kalian bisa lihat di di playlist UBA pembelajaran Utsman bin Affan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa melihat video dari situ lagi. Oke, terima kasih telah hadir di kelas matematika hari ini. Ayfran ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.